잘 아시다시피 우리는 더 이상 물러날 곳도 없고 Sintayong berjanji akan meraih kemenangan atas Filipina, tanpa menggantungkan harapan dari pertandingan Irak kontra Vietnam. Berikut starting line up yang akan diturunkan Sintayong saat melawan Filipina. Terkuak beginilah cara Filipina akan gagalkan kemenangan Indonesia di hadapan publik sendiri. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Setelah melalui proses naturalisasi yang panjang, disertai latihan bersama skuad Garuda, kini Kelvin Verdong sudah resmi dapat memperkuat timnas Indonesia menghadapi Filipina. Kelvin bersama Jay Izzes dipastikan akan diturunkan saat laga krusial melawan Filipina. Bergabungnya dua pemain grade A yang sebelumnya belum bisa bermain saat melawan Irak tersebut, akan memberi warna baru, selain untuk memperkuat lini belakang dengan naluri bertahan yang sangat baik. Dengan perhitungan matang dalam menjaga pertahanan, kedua pemain tersebut juga memiliki kelebihan dalam membantu serangan. Kehadiran dua pemain grade A itu akan memberi warna baru dalam bertahan serta serangan timnas Indonesia. Sintayong juga menegaskan bahwa pertandingan melawan Filipina sangat krusial. Pasalnya, pertandingan itu akan menjadi laga penentu. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas The Azkals demi lolos ke putaran ketiga. Sintayong juga menegaskan, walau Irak berjanji akan mengalahkan Vietnam di Basra, namun skuad Garuda tidak ingin menggantungkan harapan dari tim lain. Skuad besutan Sintayong menegaskan, akan menentukan nasibnya sendiri, dengan cara meraih kemenangan atas Filipina. Berikut ungkapan Sintayong saat jumpa pers. Seperti yang kita ketahui, tidak ada tempat lagi untuk kami mundur. Kami tidak boleh gugur di sini, meski Filipina sudah gagal lolos. Namun mereka pasti akan berjuang keras melawan timnas Indonesia. Begitupun dengan kami akan bekerja semaksimal mungkin agar bisa memberikan kemenangan kepada fans. Percayalah, kami akan lolos ke ronde ketiga. Jadi mohon dukungan serta kepercayaan dari masyarakat Indonesia untuk kami. Itulah ungkapan Sintayong. Dia juga mengatakan, bahwa sampai saat ini kondisi para pemain semua dalam keadaan yang sangat baik. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menang. Kami akan mengambil kemenangan itu dengan memaksimalkan permainan. Walau saat menghadapi Irak, timnas Indonesia sudah bermain sangat baik. Namun untuk pertandingan melawan Filipina, kami akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Sintayong menegaskan, para pemain bersepakat akan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam pertandingan krusial nanti. Sintayong sudah melakukan evaluasi besar-besaran dalam tubuh skuad, termasuk beberapa kesalahan yang sudah terjadi. Salah satunya kesalahan individu yang dilakukan dari Hernando Ari. Namun Sintayong sudah menegaskan, Hernando Ari dalam keadaan baik dan siap ditampilkan melawan Filipina. Sintayong kembali menegaskan, memang kemarin Hernando Ari melakukan kesalahan sangat fatal. Saya pun mengakuinya. Namun dengan adanya kesalahan itu, semua pemain semakin berkembang dan akan jauh lebih matang lagi di pertandingan berikutnya. Untuk formasi starting line up, Sintayong akan menerapkan formasi 3-4-3 saat melawan Filipina. Komposisi pemain mengalami sedikit perubahan saat laga melawan Irak. Jay Izzes sendiri langsung akan diturunkan sejak menit awal. Untuk Kelvin Verdong sendiri, kemungkinan akan diturunkan sebagai pemain pengganti untuk melakukan debutnya. Hal itu dilakukan untuk membaca permainan lawan dan para rekannya. Sebelumnya, pelatih Filipina Sainfit pernah mengatakan, akan berusaha mengalahkan Indonesia, demi memberi peluang untuk Vietnam. Setelah pernyataan itu dibuat pada media Filipina dan ditranslate bahasa oleh media Vietnam Soha, menjadikan berita itu gempar akibat kesalahpahaman media Indonesia yang juga mentranslate media Vietnam menjadi bahasa Indonesia. Setelah gaduhnya jagat media ASEAN, atas pernyataan pelatih Filipina, menjadikan kesalahpahaman supporter Indonesia, yang mana hal itu bermula dari media Vietnam, yang salah dalam mengartikan pernyataan pelatih Filipina. Berita itu mengatakan, bahwa Filipina akan berusaha mengalahkan Indonesia demi memberi kesempatan Vietnam agar dapat melaju putaran ketiga mengungguli Indonesia, dengan cara, Vietnam harus menang saat melawan Irak, dan Indonesia harus kalah saat melawan Filipina di Gelora Bung Karno. Dari pernyataan itu,
mengakibatkan kesalahpahaman berbagai media, salah satu sumbernya dari media Vietnam. Mereka menggiring opini seolah Vietnam dan Filipina bermain mata, agar memuluskan langkah Vietnam melaju putaran 3 dengan berbagai cara. Hal itu berdampak kemarahan para supporter Indonesia, yang dianggap sebagai kecurangan atau cara yang tidak fair play. So I saw the comments in the media. I got a lot of messages from Indonesian fans. I got a lot of death threats, and it's not nice. It's not nice. Hasil dari salah paham itu, pelatih Filipina bahkan mendapat banyak ancaman melalui pesan pribadi atas keselamatannya di Indonesia. Dari berbagai ancaman itulah, pelatih Filipina sudah memberikan klarifikasi yang sebenarnya terjadi atas kesalahpahaman media. Dia tidak mendukung Vietnam. Dia juga tidak ada kedekatan dengan Vietnam. Dia hanya berjuang meraih kemenangan untuk Filipina semata, bukan atas kepentingan tim lain. Jadi berharap agar para supporter Indonesia dapat memahami maksud ucapannya secara benar. Agar tidak salah paham, pelatih Filipina Sainfit merasa, kekuatan timnas Indonesia sungguh luar biasa. Bagi Sainfit, level Indonesia hampir setara dengan Jepang dan Korea. Hampir dikatakan mustahil dapat mengalahkan Indonesia di Gelora Bung Karno. Untuk meraih hasil imbang saja dia kurang yakin. Namun di sisi lain, dia ingin menunjukkan pada publik Filipina, bahwa mereka akan berusaha memberi perlawanan pada Indonesia. Dari sana beredar kabar bahwa, Filipina diprediksi akan kesulitan mengimbangi permainan Indonesia, maka dari itu, untuk meraih hasil yang baik, mereka akan menerapkan skema non-teknis, yang mana konsentrasi para pemain Indonesia akan berusaha dirusak, dengan cara memancing emosi para pemain agar mendapat lebih banyak kartu. Mengingat para pemain Indonesia kebanyakan berusia muda, mereka juga mudah lepas kendali untuk menahan emosi. Maka dari situlah, beredar kabar, jika Filipina akan memanfaatkan peluang nol teknis itu untuk mengganjal Indonesia. Mereka sadar, namun mereka juga akan melakukan segala upaya agar tidak kalah telak dari Indonesia yang tentu akan menjatuhkan reputasi Sainfit dari kursi kepelatihan Filipina. Poin penting dari berita yang beredar ini, yang perlu jadi perhatian dan menjadi kredit poin adalah, Sintayong harus memahami, bahwa tim besutannya rata-rata diisi oleh pemain muda, yang mana sebagian dari mereka juga tidak mudah untuk mengontrol emosi. Maka dari itu, setiap lawan yang kalah dalam segi kualitas, tentu tim lawan akan menggali kelemahan dari skuad timnas Indonesia, salah satunya dengan cara non-teknis. Dengan memanfaatkan emosi para pemain skuad Garuda, mereka akan merusak fokus dan konsentrasi para pemain skuad Garuda. Dengan begitu, tentunya performa para pemain akan menurun, sebab bermain dengan terbelenggu rasa emosi tentunya, berpotensi mendapat kartu lebih banyak. Selain dari itu, tentunya juga akan merusak psikologi para pemain. Alhasil semua skema permainan tidak berjalan semestinya, dan tentu akan merubah segalanya. Strategi non-teknis inilah yang juga harus terus diingatkan Sintayong pada tim besutannya. Sebab masalah blunder dan kurangnya menguasai strategi non-teknis inilah yang kerap jadi bumerang bagi timnas Indonesia sejauh ini. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.